Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Di sini sudah ada 2 pertanyaan dari mahasiswa ya. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya, tapi pertanyaannya pada intinya mirip ya. Yang pertama adalah tentang data flow diagram. Nah, katanya data flow diagram itu harus dibuat sampai level berapa. Nah, yang kedua adalah ada tidak hubungan antara data flow diagram dengan flowchart diagram ya. Jadi ini sebenarnya materinya sudah kita bahas, baik data flow diagram termasuk dengan diagram konteksnya dan juga flowchart diagram. Nah, untuk pertanyaan pertama akan saya jawab, data flow diagram harus dibuat sampai level berapa. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya jawabannya tergantung dari sistem yang akan dibangun. Nah, contohnya seperti apa? Oke, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita taruhlah diagram konteksnya sudah dibuat, ya, diagram konteksnya sudah dibuat, kemudian di sini ada sebuah external entity, ya, atau internal entitas eksternal dengan taruhlah di sini ada 2 buah proses atau 2 atau 3 ya, proses 1.0, 2.0, dan yang terakhir di sini ada 3.0. Nah, berarti di sini kita lihat ada 3 buah proses ya, ada 3 buah proses dengan 1 buah external entity. Nah, di sini nanti ceritanya mungkin di sini ada 1 data masuk ya, satu data masuk dalam sini, kemudian ada 1 data keluar ya. Nah, kemudian berikutnya dari A ke 2.0 ke proses 2.0 ini ada 1, 2, 3, 4 misalkan ada 4 buah data masuk dan 1, 2 buah data keluar ya. Kemudian untuk storage-nya, misalkan di sini ada storage-nya, taruhlah storage-nya di sini, storage-nya adalah A kecil, kemudian di sini juga ada storage lain B kecil, ini storage C kecil ya. Taruh di sini ada data masuk dan data keluar, begitu juga di sini ada data masuk dan data keluar ya. Nah, mungkin ada beberapa data masuk dan beberapa data keluar juga, mungkin seperti ini ya. Ini juga mungkin sama ya, taruhlah di sini seperti ini. Nah ya. Kemudian dari 3.0 ada taruhlah mungkin ada eksternal entitas yang lain ya, ada B atau tetap di A juga tidak masalah. Misalkan dari A juga ya, ada 1 data masuk dan 2 data keluar. Nah, seperti itu misalkan ya. Oke, kita kasih nama saja ya. Ini misalkan untuk ini kita kasih nama nama datanya 1 ya, 1. Kemudian ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Dari sini ya, dari sini. Nah, kita lihat di sini kapan si data flow diagram ini harus kita pecah ya. Kenapa data flow diagram ini harus kita pecah? Harus kita pecah supaya apa? Supaya levelnya turun. Kita harus turunkan levelnya supaya apa? Supaya nantinya ini akan bisa terlihat lebih sederhana. Nah, contohnya untuk proses 1.0 ya, proses 1.0 di sini ada 2 buah data. 1 data masuk dan 1 data keluar. Nah, kalau misalkan kita pecahkan, kalau ini mungkin namanya adalah DFD level 1 ya. Nah, untuk proses 1.0 kalau misalkan kita pecahkan ya, kalau misalkan kita pecahkan ke dalam level 2 ya, berarti kalau misalkan kita pecah ke level 2 untuk 1.0 ini mungkin hanya seperti ini saja ya. Eksternal entity-nya sama, ini A ya. Kemudian
di sini tadi ada 1.0 nama prosesnya, ya. Berarti ini jadi kita turunkan adalah DFD level 2 untuk proses 1.0. Nah, di sini mungkin kalau diturunkan, ya, hanya tetap 1.1, ya, dengan satu masuk atau satu keluar. Bisa hanya seperti ini saja, ya, bisa hanya seperti ini saja. Nah, satu masuk, satu keluar, ya. Nah, tapi kondisi seperti ini juga bergantung apakah ini prosesnya adalah proses input dan proses output. Kalau misalkan proses input dan output, bisa saja menjadi seperti ini, ya. Jadi ini opsi yang pertama, ya, opsi pertama. Atau opsi keduanya adalah menjadi seperti ini. Nah, 1.1 ini untuk proses, misalkan proses penginputan. 1.2 menjadi seperti ini. Ini input, ya, ini pengambilan data, ya. Nah, seperti ini. Dengan nama datanya ini sama. Kalau ini 1, ini 2, berarti ini juga adalah ini 1, ini 2. Ya, begitu juga dengan si ininya, ya, aliran data yang menuju ke storage. Nah, 1, 2, 1, 2. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya ini sudah tidak bisa dipecah lagi. Kenapa? Karena ini sudah satu panah, ini sudah satu panah. Tidak ada panah lagi yang bisa dipecah. Kenapa? Karena ini harus sinkron. Di sini ada 1, ada 2, ya, ada 2 buah panah, 1 dan 2. Di sini ada 1 dan 2, atau yang versi keduanya juga ada 1 dan 2. Artinya ini sudah sinkron, tidak bisa dipecah lagi. Nah, ini untuk yang proses 1.0, ya. Kemudian untuk bagaimana untuk yang DFD level 2, DFD level 2 untuk proses 2.0. Nah, kalau ini yang 1.0, ini yang 2.0. Kalau misalnya kita lihat 2.0, di sini ada yang masuknya ada 1, 2, 3, 4 buah aliran data masuk dan 2 buah aliran data yang keluar atau menjadi informasi kepada si A ini. Nah, artinya ini bisa mungkin kasusnya nanti bisa kita pecah tergantung dari sistemnya, ya, menjadi seperti ini. Dari si A, kemudian dari proses 2.0 ini akan kita turunkan mungkin menjadi bisa jadi 2 proses atau 3 proses, ya, bisa saja jadi 2.1, ya, proses 2.1, 2.2, 2.3, misalkan seperti ini, ya, misalkan seperti ini. Jumlah proses yang pecahnya ini tergantung dari proses apa yang dibuatnya, gitu, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 buah masuk, 2 buah keluar. Misalkan yang masuknya itu di sini ada 1 ke sini, 1, 2 ke sini, 1 ke sini, dan 1 ke sini, ya, seperti ini. Nah, sehingga ini kita lihat 3, 4, 5, 6. Misalkan ini 3, taruhlah ini 4-nya, ini 5-nya, ini 6-nya. Jumlahnya tetap sama, ya. Kemudian bagaimana dengan storage-nya? Storage-nya juga ini sama, ya. Yang B-nya, storage-nya tetap 1, B. Di sini ada 4, ya, 2 masuk, 2 keluar. Misalkan 2 masuknya itu 1 dari sini, ya. 1 masuk dari sini. Mungkin ini yang masuknya, ya, 1 masuk dari sini, ya. Nah, mungkin ini ada yang 1 lagi keluar ke, nah, ini keluarnya, ya. Ini keluarnya, ya. Ini jadi keluarnya, ini masuknya, ya. Nah, 2 masuk dan 2 buah keluar, 1 lagi ke sini. Nah, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang keluarnya? Yang keluar juga sama, yang keluarnya juga sama, ya. Mungkin ada
dari 2.1 ini keluar ke sini, ya, dan juga ada 2 dari sini. Nah, 3, 4, 5, 6 mungkin ini yang 7-nya dan ini yang 8-nya. Kita lihat di sini sama 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga kita lihat lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya jumlah panahnya juga harus sama, ya, baik yang masuk ke dalam proses maupun yang keluar. Ini yang masuknya, ini yang keluarnya. Yang masuknya ada 1, 2, kemudian 3, 4, ya. Kemudian keluarnya ada 1, ada 2. Begitu juga dengan storage-nya, ada 2 buah yang masuk, ya, 2 buah yang masuk, ini dengan ini, ya, 2 buah masuk dan 2 buah yang keluar, 1, 2. Nah, begini. Jadi jumlah panahnya tetap sinkron, tetap sama, tidak boleh berubah. Nah, apakah ini bisa diturunkan lagi? Nah, menjadi level 3. Nah, kita lihat apakah di sini, ya, kita lihat apakah di sini ada panah yang menuju proses, yang kira-kira masih bisa dipecah, sehingga hanya menjadi 1 panah seperti ini, ya, 1 panah seperti ini, baik yang ini maupun yang ini. Mungkin kalau misalnya kita lihat ini 2.1 dan juga 2.3. 2.2 tidak bisa dipecah. Kenapa? Karena pasang masuknya hanya 1. Mau dipecah jadi berapa? Nggak bisa, karena jumlahnya harus tetap 1, tidak bisa dipecah menjadi 2 buah panah. Nah, sehingga ini bisa kita buatkan lagi menjadi level 3 proses 2.1 dan level 3 proses 2.3, ya. Nah, misalkan kita turunkan menjadi DFD level 3, ya. DFD level 3 untuk proses berapa? Nah, kita lihat di sini. Ya, ini yang harus kita pecah adalah 2.1. Ya. Proses 2.1. Ininya sama, ya. External entity-nya masih si A juga, ya. Nah, kemudian ini tidak bisa kita pecah. Ya, bisa kita pecah misalkan menjadi 2.1.1, ya, ini untuk level 3-nya, ya. 2.1.2. Nah, misalkan seperti ini, ya. Apakah 2 cukup? Misalkan kita lihat, ya. Misalkan ini ada yang lihat inputnya ada 2, ya. Inputnya ada 2. Misalkan seperti ini, yang 1 input ke sini, ya, ini input, yang 1 input ke sini. Kemudian ada juga mungkin yang 1 outputnya dari sini. Nah, gitu. Kemudian bagaimana dengan storage-nya? Storage-nya juga sama. Yang B ini, ya. Kedua 1 ada berapa? Ada 1, ada 2, ya. 1 keluar, 1 masuk. Nah, misalkan dari sini 1 masuk dan 1 keluar, ya. Namanya ini yang mana? Mungkin ini yang dari kita lihat 3, 6, dan 7. Misalkan 3, 6, dan 7, ya. Nah, ini sudah 1. Apakah ini bisa dipecah lagi? Silakan. Jadi level 4 proses 2.1.2. Tapi sampai sini saja sudah cukup, ya, level 3, ya. Nah, kemudian berikutnya hal yang sama kita lakukan di sini dengan yang 2.3. Apakah mau disederhanakan? Kalau misalkan disederhanakan menjadi 2, ini bisa saja, ya. Menjadi misalkan DFD level 3 proses 2.3, ya, 2.3. Nah, sini si A-nya lagi, ya, external entity-nya A. Kemudian mungkin ada 2.3.1 dan 2.3.2. Ya. Nah, di sini ada 5 dan 8. Mungkin ini yang 5-nya, ini yang 8-nya, ya. Nah, ini ada yang 1 masuk ke sini, ya. Ada 1 masuk ke sini, ya, dari B. Ini mungkin. Nah, ini kemana nih? Nah, tapi ini bisa saja terjadi seperti ini, ya. Nah, ini yang mana? Kalau yang masuk mungkin ke sini. Nah, tapi ini tidak ada outputnya, sehingga ini kita lihat, oh ternyata ini ada yang kurang.
Padahal ini biasanya harus ada keluar ke sini. Nah, kalau seperti ini artinya ini ke 2.3.2 ya, di sini berarti ada satu masuk satu keluar, sedangkan di sini hanya ada satu masuk saja ya, satu keluar saja, satu masuknya tidak ada. Nah, berarti dari sini harus disinkronkan ke atas ya. Dari 2.3 berarti ada yang masuk juga ke B, berarti dari 2.3 ada yang masuk juga ke B, naik satu ya. Jadi supaya apa? Supaya sinkron. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini jumlahnya tetap ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5-nya yang ini 2.2-nya ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini mungkin sudah tidak perlu lagi disederhanakan lagi, karena kita sudah lihat ini sudah sederhana gitu. Nah, jadi triknya kalau misalkan panahnya ada yang berbeda ya, kalau misalkan ini ada 5 dan 8, ini 5 dan 8 ya. Kalau misalkan ternyata di level terendahnya itu ternyata kita membutuhkan tambahan panah ya, berarti ke level atasnya juga itu kita harus menyesuaikan penambahan panahnya. Jadi kalau misalkan di sini tambahkan ada tadi penambahan yang inputnya ya, input ke dalam storage, sedangkan di sini tadi tidak ada input dalam storage ya. Nah, di sini ditambahkan, berarti di sini juga ikut ke level atasnya ikut ditambahkan. Begitu juga dengan yang dari external entity ke proses ya. Kalau misalkan di sini ada penambahan, di sini penambahan. Tapi kalau tidak ada penambahan, jangan ditambah. Kemudian ke diagram konteksnya juga sama, ikut ditambahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini level 1, level 2. Nah, kemudian proses 1, proses 2, kemudian proses 3 bagaimana? Sama ya. Dengan perlakuan yang sama, silakan ini pecah. Ya, silakan ini dipecah. Kalau misalkan bisa dipecah, ini ada satu panah masuk, 2 panah keluar. Kalau misalkan bisa dipecah, silakan dipecah gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa hubungan antara DFD dengan flowchart diagram? Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau yang namanya flowchart diagram ini ya, yang namanya flowchart diagram ini dia menjelaskan yang namanya alur atau menggambarkan yang namanya alur proses. Nah, proses apa? Proses dalam sistem, Nah, sistem yang mana? Sistem yang ini. Ya, sistem yang kita buat dalam data flow diagram masuk dengan diagram konteksnya. Nah, alur proses yang mana? Proses yang ini. Nah, ini proses, 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 ini proses. Kemudian ini juga proses. Ini proses. Ya. Nah, pertanyaannya ya menjadi pertanyaan baru. Flowchart diagram yang mana, proses yang mana yang harus kita buat gitu ya. Nah, jadi flowchart diagram yang harus kita buat adalah flowchart diagram untuk proses dengan level yang sudah paling sederhana. Ya. Nah, maksudnya gimana? Oke, kalau misalkan gini, saya punya saya buat saja di sini ya, saya buat baru saja. Yang pertama kita buat adalah konteks diagram. Nah, konteks diagram. Dari konteks diagram kemudian turun menjadi DFD level 1. Oke. Taruhlah di sini ada DFD level 1-nya itu ada proses 1.0, 2.0, 3.0 ya. Nah, ada 3 buah proses DFD level 1. Nah, DFD level 1 di sini tadi kita lihat di level 1-nya itu mungkin hanya sampai dengan ini ya. Untuk proses 1-nya mungkin kita lihat ada 1.1 dan 1.2. Ini menjadi turun lagi menjadi DFD level 2 ya. Ini menjadi level 2. Level 2-nya ini adalah 1.1 dan 1.2. Kemudian untuk 2.0 ya, 2.0 kita lihat menjadi 21, 22 dan 23 ya. 2.1, 2.2, 2.3. Nah, ini ya 2.3. Kemudian titik kosong taruhlah ini menjadi juga 3.1 dan 3.2 seperti ini ya.
Kemudian dari 2.1 dan 2.3 ini turun lagi menjadi 211, 212, 2.1.1 dan 2.1.2. Ya, dan dari 23 ini turun lagi menjadi 2.3.1 dan 2.3.2. Ini untuk level 3 ya, level 3. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gambarkan. Nah, level 1, level 2 ya, ini level 2-nya. Nah, ini level 3-nya seperti ini. Nah, pertanyaannya, flowchart mana yang harus kita buat? Nah, flowchart yang harus kita buat adalah yang mana yang paling terakhir di bawah. Kita lihat. Artinya yang paling sederhananya yang mana? Kalau misalkan 10, 20, 30, yang paling sederhananya adalah 1.1 dan 1.2, berarti yang harus dibuatnya adalah yang 1, 2, kita lihat yang paling bawah, 3, 4, ini sudah paling bawah, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 9 buah flowchart diagram yang harus dibuatkan. Karena apa? Karena sesuai dengan nama proses dari masing-masing yang ada di dalam data flow diagram ini, ya, sesuai dengan data flow diagram yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi dari sistem yang seperti ini tadi, ya, dari flowchart diagram, dari yang level 1-nya ini, mungkin kita bisa buatkan menjadi 9 buah flowchart diagram dengan flowchartnya mungkin ini adalah alur flowchart proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sesuai dengan nama si proses yang ada di dalam data flow diagram ini gitu ya. Oke, mungkin itu saja kali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan tanyakan kembali ya. Kalau memang masih belum ada yang belum mengerti, silakan tanyakan kembali, bisa melalui WhatsApp saya ya. Silakan hubungi saya di 085621300567. Oke, silakan hubungi saya, sampaikan pertanyaannya ya. Mana yang belum dimengerti, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Sampaikan via WhatsApp ya, atau bisa juga dengan komen di video ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri dan follow juga Instagram Indonesia Mandiri, yaitu adalah di @IndonesiaMandiriPDG ya. Oke, untuk sampai sini cukup sekian saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.